Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi memandangkan tidak lama buka sekolah, jadi saya akan kongsikan ilmu bagaimana cara-cara beberapa tips untuk kerja kursus STPM bagi tahun ini dan tahun-tahun seterusnya. Oke. Kebanyakannya pelajar STPM menguruskan kerja kursus mereka dengan cara yang tidak sistematik. Oleh itu, dalam video ini saya akan mengajarkan kepada adik-adik semua bagaimana cara menguruskan tips kerja kursus STPM secara sistematik. Oke. Seperti yang semua sedia maklum bahwa STPM ini merupakan satu platform di mana yang kamu belajar dan kamu akan agak sibuk dengan pelbagai kerja kursus, dengan pelbagai kerja sekolah dan pelbagai lagi yang melibatkan pelajaran berkaitan STPM. Oleh itu kerja kursus ini merupakan satu elemen penting untuk keputusan kamu yang akan datang. Oleh itu kerja kursus ini perlu diuruskan dengan baik. Apabila kamu menguruskan kerja kursus ini dengan baik, kamu dapat menjimatkan masa untuk belajar. Oke? Jadi dalam tips ini saya akan buat penuh. Sebelum ini saya juga sudah membuat tips-tips STPM, cuma saya membahagikan tips tersebut mengikut tajuk. Tapi kali ini saya akan share ilmu ini secara menyeluruh. Jadi video ini akan agak panjang. Jadi jika Anda tonton video ini sampai habis, saya jamin Anda dapat menguruskan kerja kursus Anda dengan baik. Oke? Jadi insyaallah saya akan coba padatkan video ini dengan pelbagai ilmu-ilmu yang penting. Oke. Dalam video ini saya tidak akan berikan jawapan kepada kerja kursus kamu, tetapi saya akan kongsikan bagaimana tips atau cara untuk menguruskan kerja kursus kamu dengan lebih teratur dan sistematik. Oke. Dalam kerja kursus ini kita terbahagi kepada 3 benda. Pertama, kita mesti mulakan kerja kursus tersebut. Kedua, apabila kamu sudah mula, benda yang paling penting adalah simpan kerja kursus itu. Oke, setelah kamu simpan, benda ketiga adalah backup kerja kursus tersebut. Maksudnya kalau dalam Melayu sandar semula. Oke. Jadi apabila Anda sudah memulakan kerja kursus, sebelum mula, apa yang perlu Anda buat adalah sediakan dulu tempat backup. Oke. Bagi saya suka menyediakan tempat backup untuk kerja kursus ini menggunakan Telegram. Oke, mari kita buka Telegram. Oke, kenapa saya katakan Telegram adalah yang terbaik? Sebab kita boleh backup data-data kerja kursus kita melalui Telegram. Kerana Telegram ni boleh dibuka di laman web, boleh dibuka di dalam laptop dan boleh juga dibuka di dalam telefon. Oke. Jadi saya akan create satu folder. Ini Telegram yang sudah update. Telegram yang sudah update sekarang ini, kita boleh membuat folder dekat dalam Telegram tu asing-asing lah. Macam saya buat ni, ada untuk keluarga, ada untuk bisnis dan ada untuk sekolah. Oke. Jadi saya akan create new folder untuk backup. Oke, untuk backup KKU. Oke. KKU. Oke, saya bagi contoh backup KKU PAM. Senang cerita sebab PAM ni semuanya orang ambil. Oke, backup PAM. Oke, jadi sebelum kita buat folder, kita mesti buat paling pertama Anda buka Telegram, Anda create channel sendiri atau group. Tapi saya lebih gemar membuka channel. Oke. Create new channel. Channel yang kita namakan itu, kita namakanlah backup PAM. Backup KKU PAM. Oke. Dan letaklah description.
sebagai tips. Dan kita create. Boleh juga letak default picture, tapi saya tidak, saya berikan contoh saja. Kita create. Pastikan kita privatekan channel tersebut. Jadi hanya kita saja yang boleh buka channel ini, Dan ini skip, jangan add member, biarkan Anda sendiri di dalam KKU ini, Seterusnya, Anda juga apabila Anda sudah create channel Anda sendiri di sini, selepas saja Anda membuat kerja kursus Anda, contoh satu part sudah siap, Anda perlu upload ke dalam sini. Kenapa saya katakan Anda perlu backup? Sebab bila-bila masa saja laptop kita rosak, laptop kita boleh hilang ke, kecurian ke. Jadi bayangkan Anda sudah buat KK yang beribu-ribu patah perkataan tersebut hilang secara tiba-tiba. Sebagai contoh, laptop kita rosak, laptop kita banyak benda lah yang kita tidak dapat elakkan. Jadi jika kita sudah backup kerja kursus tersebut, Telegram ini kita boleh buka di mana-mana sahaja, di telepon, di laptop, dan di laman web. Dan setelah Anda siap kerja khusus, Anda perlu upload. Jadi nanti saya akan terangkan dengan lebih terperinci bagaimana cara untuk upload kerja kursus ini apabila sudah siap nanti di akhir video. Jadi kita boleh masukkan channel ini ke dalam folder, supaya kita dapat asingkan bahwa ini adalah backup kerja kursus. KKU lah, senang cerita. Dan kita add chat di dalam situ. Jadi kita cari tadi pam, dan save dan create, dan seterusnya tekan X, dan kita ada sudah folder tersebut backup KKU, dan di sini saja dia. Nanti kita akan asing-asingkan lagi. Kita buat channel untuk PAM, kita buat channel untuk sains sukan, kita buat channel untuk ekonomi. Jadi bagi saya, apabila kamu menguruskan kerja kursus kamu dengan lebih sistematik begini, ia akan memudahkan kamu nanti. Sebagai contoh, saya di sini ada backup. Saya belum. Saya buka Telegram yang satu ya. Sebagai contoh, saya letak backup sini. Ini backup sekolah, dan assignment saya semua ada di sini. Jadi bila-bila masa Anda macam ini. Jadi bila-bila masa Anda perlukan assignment ini, kita boleh download semula. Sebab Telegram ini dia menggunakan satu sistem yang kita panggil cloud based system. Apabila kita upload di sini, kita boleh cari dia di tempat lain apabila kita login Telegram kita tersebut. Jadi saya akan teruskan dengan tips kerja kursus. Saya akan terangkan lebih terperinci berkaitan bagaimana cara untuk backup kita punya kerja kursus ke Telegram. Jadi kita akan mulakan kita punya tips kerja kursus STPM. Kita akan buka folder kita dan cari di mana kita punya, macam yang saya ajar sebelum ini, kita buat satu folder yang kita namakan kerja kursus tingkatan 6 2020 contoh, dan kita buka. Kita akan asing-asingkan lagi mengikut folder subjek tersebut. Kenapa saya buat begini? Ini untuk memudahkan kita mencari. Jangan buat kerja kursus kamu tuh berhambur sini sana. Nanti perkara yang paling penting adalah apabila kamu ingin menghantar submit kerja kursus kamu, contoh kita perlu print, dan cikgu meminta kerja kursus itu dengan segera, dan kamu akan kalut kelam kabut mencari kerja kursus tersebut, kamu tidak akan jumpa. Susah lah, bagi saya susah. Jadi kamu perlu asing-asingkan ikut folder macam begini. Pengajian AM, ICT, KMK, Bahasa Melayu contoh. Saya buka pengajian AM. Apabila kita buka subjek pengajian AM, kita akan asingkan lagi mengikut semester 1, semester 2, semester 3. Seperti yang kita semua sedia maklum bahwa kerja kursus ini kita letak dia di SEM 2.
kita buka, dan ini dia kerja kursus saya. Oke, saya buka kerja kursus saya, dan masa video saya sebelum ini saya sudah buat tiga tips bagaimana cara menguruskan kerja khusus. Bukan 3, saya rasa ada 8 sudah video bagaimana cara untuk edit dalam Word tersebut, dalam editor lah. Oke, jadi saya punya tips sebelum ini bagaimana cara untuk susun kita punya kerja khusus itu dengan lebih sistematik. Kita perlu nambahkan di hadapannya ini. Oke, saya besarkan. Kita perlu number 1.0 pengenalan, 2.0 objektif pengajian am, 3.0 lokasi kajian. Kenapa saya letak nombor begitu? Sebab sistem laptop ini adalah apabila kita letak nombor di hadapan setiap kita punya file begini, laptop akan boleh susun file tersebut mengikut urutan dan mengikut urutan nomor kita 1.0, 2.0, 3.0. Oke. Kenapa saya letak 1.0, 2.0, 3.0? Maksudnya ada perpuluhan di belakang nomor tersebut, sebab kerja kursus kita nih kita membuat kerja khusus kita mengikut setiap subtajuk. Oke, 1.0 pengenalan, 2.0 objektif kajian, 3.0 lokasi kajian. Oke, di dalam 2.0 itu ada lagi 2.1, 2.2, 2.3. Begitu kan? Jadi macam saya cakap, kerja khusus kita ini kita buat mengikut subtajuk. Oke. Jadi kita akan teruskan kita punya tips bagaimana saya share, bagaimana saya buat kerja kursus sebelum ini, bagaimana saya dapat siapkan kerja kursus dengan begitu cepat, dengan sangat pantas, walaupun walaupun guru-guru STPM belum arahkan, tapi saya sudah sedia atur kerja khusus saya, dan apabila guru memberikan tugasan, saya dapat selesaikannya dengan mudah kerana saya menggunakan cara yang sistematik beginilah. Saya rasa saya punya cara ini one and only di Malaysia, dan saya rasa jarang orang susun kerja kursus begini. Oke, tips saya pertama adalah bagaimana. Kita akan buka editor. Saya terpulanglah sama ada kamu edit dalam WPS dan Word. Ianya sama saja, dan saya lebih prefer Word 2020. Oke, Word 2020. Oke, saya buka. Oke, jika ada sesiapa bermasalah berkaitan license Word ini, sila kontak saya di bawah melalui Instagram. Oke, saya letak link di bawah video ini, dan kita buka blank dokumen. Kita akan teruskan sahaja ke kita sudah buat 3.0, seterusnya kita akan buat 4.0. Oke, macam yang saya cakap, apabila kamu sudah buka Word begini, buka editor, perkara paling pertama jangan terus menaip. Ingat, jangan terus menaip. Apa yang perlu kamu buat adalah kita perlu setting dulu kita punya Word ini kepada apa yang diperlukan, apa setting yang diperlukan oleh MPM. Oke, jangan terus menaip. Perkara pertama apa yang perlu kamu buat adalah save dokumen ini. Oke, macam yang saya cakap, 3 perkara paling penting: save dan backup. Itu yang paling penting. Save, siapkan kerja khusus, dan backup kerja kursus ini. Kerana apabila Anda tidak save, bayangkan Anda sudah type beribu-ribu patah perkataan, tiba-tiba hilang macam begini, hilang. Jadi di mana Anda mau cari kerja khusus Anda? Jadi bagaimana cara untuk mengenal pasti dokumen ini sudah di-save atau belum? Pastikan di sini dia akan tulis dokumen ataupun untitled. Kalau dia tulis dokumen atau untitled, maksudnya dokumen Anda ini belum pun di-save, belum pun disimpan di dalam Anda punya folder di dalam laptop Anda. Jadi caranya adalah dengan tekan, ada pelbagai cara. Jadi saya lebih gemar untuk menggunakan shortcut, yaitu dengan tekan di atas keyboard Ctrl S, Ctrl tambah huruf S tu. Ctrl dan S.
Cara kedua adalah kita perlu save dokumen ini melalui ini, file ataupun ini ada nih logo dia. Kalau tidak pun file dan save. Oke. Jikalau Word Anda dan Word saya berbeza, tidak mengapa, sebab itunya sebenarnya sama juga. Cuma yang membezakannya adalah interface tersebut, sebab saya menggunakan Word yang terbaru 2020. Jadi jika Anda menggunakan Word yang sebelum ini, semuanya sama saja fungsinya, yaitu save. Oke, save dan cari di mana dokumen kita disimpan. Oke, saya akan browse dan kerja khusus tingkatan 6. Saya buka pengajian AM SEM 2 kerja khusus dan 4.0 kita tulis terus tajuknya. Oke, 4.0. Apa yang kita perlu buat adalah terus tulis tajuknya, yaitu saya rasa 4.0 nih metodologi kajian. Oke, betul kami itu. Oh, salah aja. Metodologi kajian. Oke, jika Anda menggunakan huruf kecil, gunakanlah juga huruf kecil di sini, sebab apabila kita buat satu benda tuh pastikan ianya sama supaya nampak kemas. Oke, metodologi kajian. Oke, nampak kemas. Oke, dalam 4.0 ini ada metodologi kajian. Oke, pastikan Anda simpan semua kerja kursus Anda secara tersusun. Oke, apabila Anda sudah simpan, Anda nampak dia akan terus rename kita punya dokumen ini kepada metodologi kajian. Oke, jika kita buka semula kita punya folder kerja khusus tadi, dia terus ada keluar nih. Maksudnya apabila ada begini, kita sudah save dokumen tersebut. Jadi Anda tidak risau. Jadi sekiranya Anda sudah setengah mengedit, maksudnya sudah separuh mengedit, Anda hanya perlu tekan Ctrl S ataupun tekan butang untuk save. Pastikan Anda sentiasa apabila Anda selesai type 1 2 3 baris perkataan untuk kerja kursus, pastikan Anda tekan Ctrl save. Oke. Seterusnya, apabila Anda sudah simpan dokumen ini di folder laptop Anda, apa yang Anda perlu buat adalah setting margin. Benda kedua yang perlu Anda buat. Jangan dulu menaip. Apa yang kamu perlu buat adalah setting margin. Oke. Ini paling penting. Oke. Bagaimana cara untuk setting margin? Oke. Oke, bagaimana untuk cara setting margin? Kita perlu pergi ke sini, design, layout, ingat nih, layout dan nih margin. Oke. Setting margin mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh MPM adalah, saya rasa ini. Oke, bagaimana cara untuk edit margin nih? Margin nih maksudnya border tepi nih. Kalau macam ibaratkan rumah tuh ada pagar. Ini yang dikira pagar. Jadi apabila Anda menaip, apabila Anda melebihi kawasan garisan nih, dia otomatis akan terturun ke bawah. Jadi Anda tidak akan terlimpas pagar tersebut. Oke? Terlepas pagar tersebut. Ibarat rumah tuh ada pagar. Oke? Bagaimana cara untuk setting margin secara manual? Kita perlu custom margin. Tekan custom margin, saya ulang semula. Tekan nih dan tekan custom margin. Nih, tukar semua sini. Left, right, top, bottom. Oke? Ingat tuh, bagaimana cara untuk dapatkan left, right, bottom, left. Bagaimana cara untuk mendapatkan ukuran ini? Anda perlu tengok yang telah disediakan oleh MPM tersebut. Apa namanya tuh ya, lupa sudah. Manual kerja khusus yang telah disediakan oleh MPM. Pastikan Anda tengok manual tersebut. Bagaimana cara untuk tahu manual itu? Tengok manual tersebut.
Anda boleh download melalui Google. Oke, manual kerja. Oke. Biasanya pam. Oke, nah ini merupakan manual kerja khusus. Oke, download. Jadi bagi saya rasa semua pelajar STPM sudah maklum bahwa guru-guru kamu suruh kamu download dan print manual tersebut. Oke. Jadi saya rasa semua ada manual sudah sekarang, dan ikut dalam muka surat 17 kalau tidak silap kamu tulis di manual. Oke. Jika Anda masih tidak jumpa, saya ada berikan beberapa tips di dalam saya punya grup di Telegram, yaitu Nota STPM di Hatiku. Oke, nanti saya akan letak link di bawah nih, grup yang saya buat. Jadi saya juga share pengalaman di dalam grup tuh. Jadi Anda semuanya boleh join grup tuh untuk tengok bagaimana cara untuk ukuran-ukuran semua nih saya sudah sediakan di sana. Oke, setelah kamu sudah setting margin, apa yang kamu perlu buat adalah setting font. Ini paling penting. Oke, di dalam manual kerja khusus tersebut juga font sudah ditetapkan oleh NPM, yaitu kamu mesti menggunakan Times New Roman. Oke, itu paling penting. Oke, jadi bagaimana cara untuk tukar nih? Anda perlu tukar tulisan Anda perlu nih tekan nih Times. Oke, dan cari Times New Roman. Oke, saya punya ini sudah Times New Roman. Oke, ini dua cara. Ini cara pertama, dan cara kedua kamu boleh tukar terus default. Maksud default tuh apabila Anda buka saja dokumen baru, otomatis Anda punya dokumen tersebut menggunakan tulisan yang telah ditetapkan oleh NPM. Oke, yaitu Times New Roman. Yaitu bagaimana caranya? Anda perlu nih tekan butang ini, ada butang anak panah, tekan, dan Anda pilih Times New Roman, dan seterusnya terus pilih size yang ditetapkan oleh NPM juga adalah 12 lah yang ditetapkan dalam manual tersebut, dan pastikan gunakan regular saja, yaitu tulisan biasa, dan pastikan tekan nih set as default. Apabila Anda tekan set as default, semua dokumen Anda apabila Anda buka baru, semua dokumen Anda akan menggunakan tulisan ini. Jadi Anda tidak penat berulang kali untuk mengubah tulisan lagi. Oke, pastikan letak set all document based on the normal template. Oke, tekan OK. Dan otomatis apabila Anda, contoh saya buka dokumen baru. Nah, ini dokumen baru. Bagaimana saya membuka dokumen baru adalah dengan tekan Ctrl N, ataupun kita pergi ke tadi file, new nih, new. Buka sudah dokumen baru, blank dokumen, dan tulisannya masih mengikut yang telah kita setting tadi. Jadi kita tidak perlu penat-penat setting margin, setting tulisan, setting font berulang kali. Kita hanya perlu set saja tulisan yang diperlukan oleh NPM kepada default, yaitu kita perlukan tulisan itu. Jadi kita set tulisan itu sebagai kita punya tulisan yang utama. Jadi mudah apabila kita buka yang baru, otomatis tulisan yang kita perlukan. Oke. Dan setting size. Oke, seterusnya di dalam manual NPM juga kita belum masuk lagi dalam proses pembuatan kerja khusus kita. Kita baru masuk proses bagaimana proses manual, proses yang telah ditetapkan dalam manual, yaitu setting dulu. Kita setting dulu, baru kita mulai menaip. Oke. Setelah kita sudah setting size tulisan, kita perlu setting spacing. Oke. Spacing lah pula. Spacing, oke. Spacing itu maksudnya jarak antara tulisan di atas ini dan tulisan di bawah. Oke. Pastikan jarak yang telah ditetapkan oleh NPM, setahu saya kalau saya tidak salah 2.0 yang telah ditetapkan oleh NPM. Jadi jaraknya mesti begini, oke? 2.0. Oke. Bagaimana cara setting spacing tadi? Anda perlu select, dan nih nampak nih. Nih line
dia tulis juga tuh line and paragraph spacing. Oke. Pastikan Anda klik sekali dan pilih 2.0. Kenapa 2.0? Sebab telah ditetapkan oleh NPM di dalam manual kerja khusus. Pastikan Anda rujuk semula ke manual tersebut apa yang telah ditetapkan oleh NPM. Oke. Oke, setelah spacing ni kalau Melayunya langkau. Oke, tulisan kalau dalam Englishnya font. Font. Betul lah, font. Oke. Seterusnya cara masukkan link. Oke, kita sudah selesai. Saya rasa kita sudah selesai di bab setting kita pada dokumen. Jadi Anda sudah mula membuat kerja khusus. Jadi biasanya dalam kerja khusus tersebut kita akan perlu memasukkan link ke dalam kerja khusus kita sebagai bukti. Masukkan link atau Melayunya pautan. Kenapa kita perlu masukkan link? Kerana sebagai rujukan dan bukti bahawa kita melakukan kerja khusus tersebut dengan sebenar-benarnya. Oke, contoh saya buka link YouTube. youtube.com. Saya masukkan link YouTube saya. Bagaimana caranya adalah kita buka Chrome. Contoh kita type apa-apalah, kita cari dokumen kan. Contoh saya cari dokumen, saya cari dokumen di YouTube lah. Apa yang perlu Anda buat adalah apabila Anda sudah search, Anda akan jumpa link di atas sini. Anda select dia dan tekan copy. Copy. Kalau di keyboard Ctrl C. Apabila Anda sudah copy, Anda masuk semula ke dalam Word dan apa yang Anda perlu buat adalah Ctrl V, paste. Dan jika tidak keluar biru, pastikan keluar biru dan bergarisan. Jika tidak keluar biru, pastikan Anda tekan space yang panjang-panjang di atas keyboard tuh, yang paling panjang, tekan itu. Dan apabila Anda tekan, dia otomatis akan bertukar jadi biru dan ada garisan. Saya bagi contoh. Begitu. Jadi ini cara masukkan link atau pautan Anda dengan betul. Pastikan ada HTTPS dan nokta double dan double slash dan link tersebut. Dan pastikan jika tidak keluar macam begini, jika dia hitam, pastikan Anda letak Anda punya ni cursor di belakang, letak cursor ni di belakang dan Anda tekan space sekali dan dia otomatis akan bertukar jadi biru. Boleh faham? Seterusnya apabila link ni biasanya digunakan di dalam dapatan kajian dan di dalam dapatan kajian lah, sebab kita banyak mencari sumber melalui internet. Baiklah, saya rasa saya sudah siap di bagian metodologi kajian. Saya bagi analogi saja bagaimana membuat proses step membuat kerja kursus tersebut. Seterusnya saya rasa di 5.0. Jadi kita cara untuk buka file baru. Saya akan copy dulu semua ni. Cara untuk buka file baru, file dan open new blank document. Seterusnya, macam yang saya cakap tadi, perkara pertama apabila Anda ingin membuatkan setiap subtajuk tersebut, save. Apa yang Anda perlu tekan, Ctrl S dan pilih tempat Anda menyimpan kerja khusus, dan biasanya 5.0 kan. 5.0 adalah dapatan kajian kalau tidak silap. Kita dah hampir siap kerja khusus ni. Save. Di dalam dapatan kajian, macam saya cakap tadi sebelum ini, jika link Anda hitam, pastikan Anda tekan space sekali. Space sekali.
Di dalam dapatan kajian ini sudah pastinya dalam dapatan kajian kita perlu masukkan gambar. Oke. Siap ya. Oke. Oke. Oke, di dalam dapatan kajian pastinya kita perlu memasukkan gambar. Oke. Jadi bagaimana cara untuk setting gambar tersebut apabila Anda sudah masukkan gambar? Oke. Contoh, saya ambil satu gambar. Cara untuk masukkan gambar ke dalam dokumen kita adalah melalui tekan insert dan picture. Pastikan picture kita ni daripada device kita lah, laptop, dan pastikan cari picture. Oke, saya cari dulu picture. Carilah picture yang kita perlukan. Oke. Ini sudah picture yang kita perlukan. Apabila kita masukkan gambar tersebut, kita tidak boleh alihkan gambar tersebut. Yakinlah, percayalah dengan kata-kata saya. Kita tidak boleh alih-alihkan gambar tersebut, tapi ada caranya. Anda hanya perlu setting sahaja sebenarnya, oke? Apa yang Anda perlu buat, bagaimana cara untuk alihkan gambar dengan mudah? Anda klik sekali gambar begini, pastikan keluar nih boxnya, box gambar nih. Anda tekan nih. Dan pastikan tekan yang paling bawah nih. Dan seterusnya fix position on page. Apabila Anda tekan itu, Anda boleh alihkan gambar ke mana-mana sahaja yang Anda perlukan. Oke. Setelah sudah setting gambar, dan biasanya apabila kita ingin menampakkan gambar kita dengan lebih kemas, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu letak border untuk tulisan, border untuk gambar ini, oke? Bagaimana cara untuk letak border di gambar ini adalah kita pertama begini kan, kita klik sekali gambar tersebut dan otomatis kita akan keluar ke bahagian format. Apabila Anda tidak keluar ke bahagian format, Anda perlu tekan ia sendiri ke bahagian format dan cari picture border, oke? Pastikan border ni menggunakan warna hitam dan tekan weight ni, pemberat. Okey, saya selalu gunakan yang 3 saja. Okey, nampak cantik dan Anda punya gambar nampak kemas dalam kerja khusus tersebut. Okey. Pastikan apa-apa saja gambar rujukan yang Anda guna, letakkan border supaya nampak kemas. Okey. Setelah Anda tulis border gambar, saya rasa sudah siap dibuat gambar, oke. Apabila Anda sudah setting, Anda boleh pindahkan gambar tersebut ke mana-mana bahagian yang Anda inginkan, oke. Seterusnya, oke. Nampak, oke. Seterusnya, nomor 8. Bagaimana cara bold tulisan, oke? Cara bold tulisan ni hanya step yang simple saja, yaitu dengan select tulisan Anda, oke, select tulisan Anda dan tekan Ctrl B ataupun tekan semula Ctrl B, Anda akan unbold tulisan tersebut. Oke, apabila Anda sudah select begini, nih tekan. Ada dua cara, boleh di keyboard, boleh juga menggunakan mouse. Tekan B. Otomatis tulisan kita akan menjadi tebal dan oke. Seterusnya 9 cara italic tulisan.
Oke, kita akan letak select tulisan tersebut dan nih italic. Oke, begitu saja, sangat simple. Ini asas dalam mengedit semuanya. Maksudnya italic tulisan ini kadang ada setengah tajuk yang kita perlu italikkan tulisan kita. Maksudnya macam tulisan beginilah. Ini italic. Oke. Seterusnya sudah selesai di bagian ini. Apa yang perlu kita buat adalah setting alignment lagi. Contoh kita sudah menaipkan. Oke. Contoh. Oke, kita sudah menaip panjang macam begini. Apa yang perlu kita buat adalah alignment saya nih sudah betul. Ini elemen yang digunakan dalam kerja kursus, yaitu kita perlu alignmentkan kita punya tulisan nih selari. Maksudnya ini pembaris di atas selari, ini pembaris di kiri pun selari. Dan bagaimana cara untuk alignment? Kita boleh lihat sini kan. Apabila kita select nih, pertama dia biasanya akan berada di kanan macam begini selalunya. Jadi akan ada ruang kosong di bagian sini. Ini tidak betul ya. Ini spesifikasi yang tidak ditetapkan oleh npm. Jadi apa yang betul adalah nih, pastikan elemen Anda berada di sini menggunakan ini justify. Kalau dalam keyboard Ctrl J, oke. Sebenarnya semua ini saya sudah terangkan di tips kerja khusus saya sebelum ini, tapi saya cuma ulang semula sahaja, oke. Oke, bagaimana cara untuk mengemaskan perenggan kita? Yaitu dengan biasanya kita akan membuat pemerengganan. Bagaimana cara untuk kemaskan perenggan kita? Kita akan mulakan setiap ayat yang kita buat itu dengan perenggan, oke? Biasanya orang akan membuat perenggan dengan menekan space 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya orang akan kira begitu. Tetapi cara yang betul adalah Anda hanya perlu tekan butang tab di atas tab. Cari yang namanya yang di atas Anda punya keyboard tersebut yang ditulis tab, tab. Apabila Anda tekan tab, otomatis Anda punya kerja khusus tersebut akan dalam perenggan, akan dalam bentuk perenggan. Apabila Anda tekan tab sekali lagi, dia otomatis akan melangkah sama dengan jumlah yang asal. Jadi Anda tidak perlu tekan space dan kira berapa jumlah jarak daripada sebelah kiri untuk membuat perenggan, oke? Seterusnya dalam dapatan kajian juga sudah pastinya akan menggunakan graf. Oke, bagaimana cara untuk masukkan graf? Cara untuk masukkan graf adalah sangat mudah, yaitu dengan insert dan pilih chart. Oke, ini chart tuh maksudnya graf lah, oke. Saya bagi contoh graf. Oke, Anda boleh pilih bermacam rupa graf. Jadi saya akan menggunakan graf yang ini saja. Saya pilih dan tekan OK. Oke. Sudah pasti dia otomatis akan keluar begini Excel di tepi dia. Oke, jika tidak keluar, Anda boleh juga tekan nih dan saya rasa ini ya. Salah. Tekan nih graf dan tekan mouse Anda sebelah kanan, edit data, dan otomatis dia akan keluar. Jadi Anda boleh ubah data dalam sini. Contoh tingkatan 1, tekan enter. Bila Anda tekan enter, otomatis data dalam graf Anda akan berubah. Oke. Seterusnya tingkatan 2. Oke. Pastikan padam dulu semua data di dalamnya. Tingkatan 2. Oke, dan tekan enter. Tengok, apabila Anda belum tekan enter, yang ini belum berubah, dan apabila Anda tekan enter, otomatis dia akan berubah. Oke. Begitu saja cara untuk mengedit graf, dan pastikan graf di sini menggunakan peratus. Oke, sebelum Anda membuat graf, sudah pastinya Anda akan buat jadwal, dan jadwal itu daripada bilangan yang ada. Contoh tingkatan 1 ada 30,
dan sudah pasti Anda akan ubah dia ke bentuk peratus. Apabila dalam bentuk peratus, pastikan apabila jadwal Anda sudah dalam bentuk peratus, itulah fungsi Anda dibuat dalam bentuk peratus untuk menghasilkan carta graf. Biasanya graf ini menggunakan peratus dah. Saya rasa menggunakan peratus. Oke, pastikan cara ubahnya senang saja. Anda hanya perlu contoh 23 dan tekan enter. Automatic data dalam graf tersebut akan berubah. Begitu saja cara untuk mengedit data dalam kita punya graf. Oke, saya rasa pelajar STPM sudah siap part ini, sangat mudah. Jika ada pertanyaan, Anda boleh tanya saja di ruangan komen. Oke, pastikan juga tulisan di dalam graf menggunakan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh npm. Oke, bagaimana cara untuk mengubah tulisan di dalam graf tersebut adalah dengan double klik di dalam tulisan tersebut. Pastikan Anda double klik dan select dan beri tajuk bagi kita punya graf. Itu saja cara ubah handsome. Oke, dan pastikan Anda select all semua. Kasih biru dia, select all, dan ubah juga tulisan yang ditetapkan oleh npm, yaitu menggunakan Times New Roman. Oke, pastikan tajuknya betul, dan tajuk di dalam data graf Anda juga boleh diubah macam saya cakap. Oke, Anda perlu double klik saja dan ubah semua data dan ubah semua jenis tulisan yang telah ditetapkan oleh npm. Oke, macam mana perubahan nih? Oke, contoh ini pastikan dia keluar begini, baru boleh ubah. Macam mana ya? Saya rasa oke. Sekejap. Nih font. Klik kiri. Oke. Klik kiri dan font. Gunakan font yang ditetapkan oleh npm, Times New Roman, dan tekan enter dan tekan OK, dan otomatis semuanya akan menggunakan fonts Times New Roman yang telah ditetapkan oleh npm. Begitu saja cara mengubah data di dalam jadwal. Oke, jadi pastikan Anda mengikut apa yang telah saya ajar ini. Sebenarnya semua tips yang saya sediakan ini amat mudah. Oke, setelah masukkan graf, yang betul-betul terlompat satu bahagian, yaitu sebelum buat graf ini, pastikan Anda sudah membuat jadwal. Saya rasa dalam dapatan kajian pun perlu ada jadwal. Oke, saya akan masuk muka surat baru, tekan enter saja. Bagaimana cara untuk masukkan jadwal di dalam dokumen Anda, yaitu dengan tekan insert dan table. Oke, ini Anda boleh kira table. Ini table. Contoh Anda perlukan table begini, dan editlah apa yang Anda mau. Contoh dapatan kajian kan, data 1 kayak gitulah. Oke, sebenarnya Anda punya graf ini boleh di-delete di bahagian di mana-mana part yang tertentu. Bagaimana cara ubah data di dalam cara edit jadwal ini? Anda perlu tekan di mana-mana sahaja di dalam jadwal ini dan tekan layout ini, dan Anda boleh pilih eraser. Oke, gunakan pemadam untuk padam mana-mana part atau mana-mana bahagian yang Anda tidak mau. Contohnya macam begini, ini saya tidak mau, Anda boleh padam. Dan begitulah cara Anda edit jadwal Anda. Anda boleh padam di mana-mana bagian Anda yang tidak mau. Contoh mengikut kesesuaian Anda punya tajuk tersebut. Oke, Anda juga boleh lukis semula jadwal Anda, dan dia akan ada keluar pensel untuk melukis. Oke, saya sudah lukis semula. Oke, bagaimana cara untuk buang pensel ini adalah tekan semula dari sana. Oke, contoh pemadam pun sama juga. Contoh Anda sudah padam nih. Bagaimana cara untuk buang pemadam ini? Maksudnya Anda tidak mahu gunakan pemadam ini sudah, Anda perlu tekan eraser ini semula. Oke, dan Anda boleh mula menaip. Oke, seterusnya ada pelbagai cara lagi untuk mengubah size antara jadwal ini, yaitu dengan
pastikan ada keluar nih anak panah 2 kiri ke kanan. Anda boleh ubah gini. Nampak nih. Dan ini cara pertama. Cara kedua adalah yang paling mudah, di atas ini saja, oke. Dia akan bawa semua jadwal kita, mudah kan? Kita juga boleh membesarkan atas dan bawah. Begitu. Jadi pastikan Anda membuat jadwal ini mengikut kesesuaian yang telah ditetapkan, mengikut data yang Anda sediakan, data kajian Anda. Saya rasa oke. Contoh, Anda hendak contoh jadwal Anda tidak kemas, jadi Anda juga boleh pisahkan antara jadwal ini. Contoh, Anda sudah selesai di sini, Anda hendak pisahkan jadwal tersebut atas dan bawah nih. Anda boleh tekan nih split table dan dia akan terpisah. Contoh itu untuk case-case Anda ingin kemaskan jadwal Anda untuk masuk ke, maksudnya jadwal Anda sudah masuk ke muka surat yang seterusnya. Jadi biasanya tidak akan terjadi perkara yang amat menjengkelkan, yaitu jadwal Anda tidak kemas. Jadi bagaimana cara untuk kemaskan jadwal tersebut? Pisahkan dan masukkan jadwal tersebut ke muka surat lain, muka surat yang seterusnya. Cara untuk pisahkan amat mudah, hanya tekan sahaja split table macam tadi, oke. Anda tekan layout dan split table, oke. Amat mudah. Seterusnya sudah split table. Contoh, Anda sudah sampai di ujung jadwal begini tetapi data Anda masih banyak. Bagaimana cara untuk tambah jadwal di bawah ini? Adalah dengan insert below. Nih, tekan saja insert below. Anda boleh tambah sesuka hati Anda sehingga berapapun jadwal yang Anda mau. Contoh, jika Anda ingin menambah satu lagi ruangan di tengah sini, Anda hanya perlu tekan insert right dan dia akan tambah lagi satu ruangan di sebelah sini, ruangan yang kosong untuk jadwal tersebut. Oke, Anda boleh tambah insert left, dia akan tambah ruangan jadwal di sebelah sini. Oke, nampak simple dan mudah. Tetapi jika Anda tidak tahu bagaimana untuk mengedit ini semua, Anda akan mengalami kesusahan. Oke. Contoh, Oke, apabila Anda sudah menaik panjang macam begini, kita akan pergi ke tajuk ke tips yang seterusnya. Apabila Anda sudah type panjang begini dan kebiasaannya guru Anda akan suruh membuat pembetulan apabila terdapat kesalahan bahasa Anda. Contoh kesalahan bahasa Anda, kesalahan yang berulang-ulang. Oke. Saya beri contoh. Ayat contoh ini cikgu cakap salah. Jadi ayat yang betulnya conti. Saya beri contoh ya. Conti. Oke, Anda tidak perlu ubah semua nih. Penat-penat cari satu-satu kesalahan Anda. Kan kalau sudah buat dalam kuliah khusus tersebut ada kesalahan tata bahasa dan kita tidak tahu di mana tempatnya, terlalu banyak kita menaip. Cara untuk ubah semua ayat ini adalah dengan saya mau ubah ayat contoh nih. Ayat contoh nih silap. Saya ubah. Pastikan Anda tekan nih. Apa yang Anda boleh buat, tekan replace nih, replace, dan dia akan keluar satu kotak macam begini. Apabila kotak ini keluar, apa yang Anda hendak cari adalah, dia sudah tanya di sini, find what, apa yang kita perlu cari. Pastikan type macam yang kita type tersebut. Contoh kesilapan yang Anda buat, contoh, dan tukar kepada ayat yang betul. Conti atau conti. Inilah ejaan yang betul lah. Saya beri contoh dan tekan replace all. Apabila Anda tekan replace all, semua ayat yang ini, bagian-bagian ini akan berubah. Oke, tekan replace all dan dia akan all done. We make 88 replacement. Maksudnya semua kesalahan ayat kita itu dia akan ubah otomatis oleh kita punya komputer tanpa Anda perlu cari sendiri secara manual. Oke, saya beri contoh lagi. Ayat conti tersebut pula saya hendak ubah kepada kamu. Contoh, ini ayat yang betulnya. Replace all. Dan dia akan membuat 88 replacement. Dan ini ayat yang betul contohnya. Oke.
Amat mudah, jika Anda tidak tahu, Anda juga akan sesat jalan. Oke. Tekan X. Oke, seterusnya tips yang seterusnya, kita sudah selesai di bagian edit jadwal, graf, cara ubah data dalam graf, cara ubah tulisan dalam graf, semua sudah selesai. Oke. Saya rasa kita sudah selesai di bab dapatan kajian, dan kita akan masuk ke bagian seterusnya lah. Kita save, sudah save. Kita buka lagi new document. Dan kita perkara pertama yang perlu kita buat adalah save dokumen tersebut, cari file kita. Oke, 5.0, 6.0. Saya beri contoh ya, kesimpulan. Biasanya di 6.0 ini adalah kesimpulan. Oke. Kesimpulan. Oke, rumusan dan kesimpulan. Oke, kenapa saya buat dalam poin-poin ini? Saya akan terangkan nanti kenapa saya buat benda ini dalam bentuk poin-poin. Oke. Jadi pastikan tonton video ini sampai habis. Oke. Save. Oke, biasanya dalam rumusan dan kesimpulan ini kita sudah selesai menaip lah. Habis sudah menaip. Dengan keterangan simpulan lah. Jadi apabila Anda sudah selesai, selesai sudah. Oke, selesai. Untuk rumusan ini tidak banyak juga, saya rasa. Maksudnya Anda buat rumusan dan kesimpulan terhadap kajian Anda. Pastikan Anda sudah save. Oke. Oke, Anda tentu sudah siap, semuanya sudah siap. Oke. Kita buka semula kita punya file tadi 1 hingga 6.0 kita sudah siapkan satu kerja khusus macam yang saya cakap sebelum ini. Kenapa saya buat dalam bentuk poin-poin untuk memudahkan proses meletakkan muka surat nanti. Oke. Apabila Anda sudah siap kerja khusus Anda akan mudah membuat muka surat. Anda akan mudah untuk proses memasukkan muka surat dalam kerja kursus Anda. Oke. Jadi bagaimana setelah selesai setiap bahagian ini 1.0, 2.0, 3.0, pastikan Anda membuka lagi satu dokumen baru. Oke. Fungsi dokumen baru ini adalah untuk membuat untuk menggabungkan semua kerja khusus 1.0 hingga 6.0 tersebut. Oke, jadi Anda boleh renamekan lah. Anda save dan namakan, masukkan ke dalam file Anda dan namakan Anda punya kerja kursus PAM tersebut. Oke, saya biasanya akan namakan kerja khusus ini kepada 0.0.2. Kenapa saya namakan 0.0.2? Sebab dia akan otomatis naik ke atas 1.0 ini nanti. Oke. Nanti di atasnya nih akan ada lagi 0.0.0 dan 0.0.1. Oke, kita save dahulu. Oke, saya akan bagi contoh seperti kerja khusus saya sebelum ini. Saya beri contoh. Oke. Ini kerja khusus saya. Itulah fungsinya saya buat dalam 1.0, 2.0, 3.0 adalah untuk membuat kerja khusus kita itu lebih tersusun. Dan apabila Anda sudah siap kerja khusus ini sampai rumusan dan kesimpulan macam yang saya cakap tadi, kita akan gabungkan semua nih 1.0 nih sampai 6.0 nih ke dalam satu file, yaitu nih 0.0.2 kerja kursus PAM yang sudah siap. Maksudnya kita gabungkan semua tuh ke dalam satu muka surat untuk proses membuat muka surat nanti. Oke.
ini contoh kerja khusus spam yang sudah siap. Oke. Kita akan teruskan dengan kita punya tips kerja khusus. Oke, ini 0.0.2 pula. Oke. Oke, kita rename dia balik. Cara untuk rename, tekan F2 di atas keyboard. Kerja. Oke, namakan begitu, kerja kursus spam siap. Oke, Anda buka file ini dan Anda boleh tarik nih file, tarik ke tepi gini, langgar, buat dia langgar ke tepi dan dia akan jadi ke sini. Oke, jadi Anda boleh buka nih folder nih, dan sekarang Windows 10 dia agak advance sudah. Anda boleh buat kiri dan kanan begini, maksudnya Anda boleh buat kerja sekaligus. Oke, dan buka nih pengenalan, buka. Anda boleh tarik ke tepi juga. Nampaknya jadi ini dokumen Anda yang asal dan ini dokumen Anda yang sudah siap. Apa yang Anda perlu buat, tekan nih select all, birukan, dan copy. Pastikan copy dan pindah ke sebelah paste. Oke, siap sudah, paste. Ini 1.0. Seterusnya kita masuk muka surat lain lagi. Oke, tekan X, kita buka dan pastikan copy sehingga siap pakai objektif kajian. Objektif saya masih kosong. Oke, objektif kajian, tarik ke tepi begini, langgarkan. Oke, Anda pilih, tekan copy dan bawa dia ke sebelah dan paste di sebelah. Oke, paste. Pilih nih. Dan buat sehingga 6.0 ini selesai. Buat sehingga habis. Oke, saya akan terus potong kedapatan kajian. Saya pilih, tarik ke tepi jika Anda masih bingung. Sudah pilih semua begini, birukan. Cara pilih, tarik dari atas hingga ke bawah, ataupun senang cerita Anda tekan Ctrl E di atas keyboard Anda dan tekan nih, pilih copy dan pastikan Anda paste ke sebelah dan siap. Oke. Jika gambar Anda hilang seperti begini, sebenarnya gambar Anda tidak hilang, dia ada dalam situ juga tuh. Ya, saya cari. Hilang. Sekejap. Oke. No, dia tidak paste sekali rupanya. Oke, pastikan Anda paste sekali. Buka semula Anda punya dapatan kajian. Oke. Sebenarnya ada nih, cuma kita skip lapat ini sebab saya tidak mau buang masa. Oke. Copy. Patutlah dia tidak terbawa tuh. Dan paste di sini. Gambar kita pun terbawa sudah sekali. Oke. Nampak kan kita punya dokumen nih, kerja khusus spam kita yang sudah siap nih. Tidak ada muka surat lagi. Jadi muka surat nih wajib ada. Saya rasa wajib ada sebab untuk marka kekemasan nanti. Oke. Jadi cara untuk masukkan muka surat adalah sangat mudah. Anda hanya perlu tekan insert juga. Kalau tekan select all dulu, Ctrl all untuk semua, select dulu semuanya dokumen Anda, select semua dokumen Anda dan pastikan nih masuk di bagian nih page number. Oke. Di bagian insert, tekan page number, pilih bottom of page dan pilih yang di tengah nih, plain number tuh di tengah. Oke, tekan. Dan otomatis semua
Anda punya muka surat, ada Anda punya dokumen ada muka surat. Oke. Anda boleh tekan close header and footer dan dah ada muka surat. Oke. Sangat mudah. Anda boleh tarik nih ke tepi. Oke. Itulah fungsinya kenapa saya buat menggunakan 1.0, 2.0, 6.0. Jadi ini kerja khusus yang sudah siap. Seterusnya proses Anda membuat muka surat di dalam isi kandungan. Oke. Kita akan buka lagi file baru, new blank document. Ini blank document. Kita perlu save dulu dia. Save ini namanya. Oke, kita pilih folder kita. Oke, 0.0.2 kan. Apa yang kita perlu buat adalah 0.0.1 yaitu untuk isi kandungan. Oke. Dan di automatic di dalam folder kita tuh dia akan tersusun. Nampak nih? Itu nampak isi kandungan 0.02 kerja khusus yang sudah siap. Sebab seperti yang Anda tahu, isi kandungan ini dan kerja khusus Anda yang penuh dia tidak sama muka suratnya. Yang ini menggunakan muka surat Roman, yaitu 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman, 4 Roman, dan kerja khusus spam Anda yang sudah siap dia menggunakan muka surat yang bernomor. Oke. Dan Anda boleh masukkanlah isi kandungan, contoh pengenalan. Itulah fungsinya saya menggunakan. Saya asing-asing ikut poin-poin tersebut untuk mudah kita tengok di muka surat berapa. Contoh pengenalan nih muka surat 1, kita boleh lihat. Oke, pengenalan di muka surat 1, betul kan? Dan pengenalan 1 hingga 2, muka surat 1 hingga 2. Begitulah dan seterusnya. Anda boleh siapkan 2.0, 2.0 dan ke bawah. Dan inilah fungsinya kenapa saya buat dalam dokumen yang berasing untuk memudahkan Anda. Oke. Dan save. Oke. Itulah fungsinya 1.0, 2.0, 3.0. Oke. Pastikan Anda buat macam saya nih. Apabila Anda sudah siap semua kerja khusus sini, masukkan semua nih kerja khusus nih, copy dan paste ke dalam satu kerja khusus spam yang siap. Masukkan muka surat. Apabila Anda sudah siap semuanya dalam satu muka surat, satu file, Anda boleh masukkan ke dalam sini abstrak dan penghargaan. Di dalam sini ada abstrak, isi kandungan dan penghargaan. Oke. Ini menggunakan nomor Roman. Oke. Dan 0.0.0 adalah muka depan npm. Oke. Anda boleh dapatkan muka depan ini di dalam manual, dan saya juga sebenarnya ada sediakan muka depan ini di dalam channel Telegram Nota. Nih channel saya sendiri, Anda boleh cari, saya sudah sediakan nih. Oke, saya sudah sediakan nih muka depan untuk contoh muka depan PAM. Oke, saya sudah sediakan. Anda boleh edit saja. Anda hanya tinggal edit saja nih semua data-data yang saya sudah sediakan. Oke, pastikan Anda guna type, dan nama guru Anda type lah juga, sebab guru Anda hanya tinggal tanda tangan sahaja nanti, dan tarik biarkan kosong sebab itu hendak ditanda. Oke. Dan namakan ini 0.0.0 sebab dia otomatis apabila Anda namakan sebegitu, otomatis dia akan naik ke sini 0.0.0 muka depan npm. Jadi sudah pastinya ianya terpulang kepada Anda bagaimana cara untuk namakan. Jika Anda mengikut cara yang saya buat nih adalah lebih baik, sebab membuatkan kerja khusus Anda lebih tersusun. Apabila Anda rename, otomatis Anda akan jumpa kerja khusus Anda begini. Oke, seterusnya kita sudah selesai lah kerja khusus kita. Bagaimana apabila sudah selesai, macam yang saya cakap tadi, apa yang Anda perlu buat adalah Anda perlu backup nih ke Telegram. Oke, fungsi backup
contoh Anda kehilangan kerja khusus di laptop rosak, Anda ada backup, tidak risau sebab Anda boleh buka Telegram ini di mana-mana saja yang Anda inginkan. Oke. Saya buka balik backup tersebut dan backup KKU PAM dan upload. Tekan di pin, upload semua kerja kursus yang kita sudah buat tadi. Oke, buka dokumen kerja kursus tingkat 6, pengajian AM, SEM 2, kerja kursus, dan pilih semuanya dan tekan open dan send. Dan Anda tidak perlu risau sebab kerja kursus Anda sudah di backup ke dalam Telegram semuanya. Ini hanya untuk PAM saja. Anda boleh buat contoh new channel untuk backup sejarah, privatekan channel tersebut dan skip dan siap, dan masukkan ke dalam folder KKU, masukkan chat baru yaitu sejarah contoh lah. Oke. Dan Anda ada sudah satu lagi channel untuk sejarah, backup pula Anda punya kerja khusus sejarah ke dalam sini. Dan contoh cikgu Anda perlukan Anda punya dokumen, Anda hanya boleh forward saja ikut suka hati Anda. Oke. Jadi kerja khusus Anda amat teratur. Oke. Saya boleh beri contoh saya punya kerja khusus. Kerja assignment. Saya tadi silap lah. Semester 2. Ni. Semua assignment saya sudah backup. Jadi tidak perlu risau hilang sebab assignment sudah siap. Oke. Oke, selesai di part kerja khusus Anda sudah siap dengan sangat cemerlang, sangat tersusun dan sangat teratur. Kita masuk pula ke dalam pembuatan slide Viva. Oke. Selesai semuanya, kita akan buka. Biasanya slide Viva ini dibuat dalam PowerPoint. Oke. Kita buka PowerPoint. Oke. Tekan blank presentation dan Anda boleh ini dia ada sudah sediakan ini yang original default. Anda boleh type ikut suka. Contoh pembentangan tajuk PAM lah. Anda boleh ubah nih tulisan ikut kegemaran Anda. Select all dan pilih tulisan. Ini contoh lah. Oke. Jangan ikut yang macam saya edit. Saya sarankan Anda edit mengikut Anda punya creativity. Oke. Oke. Buatlah tajuk. Biasanya slide Viva ini dibuat dalam 10 saja, 10 muka surat saja pembentangan tajuk PAM Anda. Oke. Bagaimana cara untuk masukkan background? Contoh, Anda ada background, Anda inginkan background Anda bergerak-gerak. Bagaimana cara untuk masukkannya adalah dengan insert dan masukkan video. Oke, mana video? Video. Pilih video daripada PC. Contoh saya cari dulu. Saya cari video dulu. Ini. Video Anda sudah masuk ke dalam sini. Bagaimana cara untuk sebenarnya video ini berada di hadapan Anda punya tulisan tadi. Jadi bagaimana untuk jadikan video ini sebagai background adalah dengan tekan kanan dan send to back. Apabila Anda tekan send to back, otomatis Anda punya tajuk akan berada di hadapan. Oke. Bagaimana cara untuk menggerakkan secara otomatis video Anda ini? Anda boleh cari. Oke, sebenarnya video ini Anda boleh cari di dalam YouTube, di Google. Oke, wallpaper bergerak, apa-apalah yang Anda minat. Bagaimana cara untuk menggerakkan video ini secara otomatis? Apabila Anda mulakan presentation, video ini tidak akan bergerak secara otomatis kecuali Anda tekan play ataupun Anda tekan enter. Dia baru akan bergerak. Jadi, bagaimana cara masukkan video Anda? Tekan
tekan ESC tadi. Bagaimana cara untuk masukkan video Anda? Bagaimana cara untuk gerakkan video Anda secara otomatik? Anda perlu klik video tersebut, klik dan tekan nih playback dan seterusnya start. Nih pilih startnya automatically, oke? Dan loop until stop dan rewind after playing. Pastikan kenapa saya tekan begini, loop until stop. Maksudnya apabila video ini berada di hujung, dia otomatis akan mula semula video tersebut. Saya beri contoh, dan dia akan mula semula. Nampak tuh? Maksudnya apabila Anda menggunakan video klip Anda yang pendek, otomatis dia akan ulang semula video tersebut. Jadi pembentangan Anda bergerak-gerak. Saya sebenarnya tidak galakkan Anda punya background ini bergerak-gerak kerana ia akan mencuri perhatian penonton Anda lebih kepada background berbanding Anda punya data-data di dalam Anda punya Viva. Jadi apa yang penting untuk slide Viva Anda adalah background Anda tidak terlalu menyerlah. Pilih background yang menyedapkan mata dan pastikan data yang Anda gunakan. Contoh ini adalah data Anda. Tulisan adalah terang, boleh dibaca. Anda boleh pilih tulisan berwarna kuning. Contoh contoh. Contoh, dan pastikan dia menonjol, dia menarik perhatian Anda punya penonton, terutamanya guru Anda yang memberi markah terhadap slide Viva Anda. Oke, pastikan background Viva Anda tidak terlalu menarik perhatian. Anda boleh pilih background sendiri ataupun Anda boleh juga pilih background yang disediakan di dalam PowerPoint ini. Oke, tekan sini untuk tambah, tekan ni dan tekan enter untuk tambah muka surat yang baharu. Oke. Bagaimana cara untuk pilih background berdasarkan yang telah disediakan oleh PowerPoint adalah dengan tekan format. Salah. Ni design. Dan Anda boleh pilih desain sini. Banyak yang disediakan, pilih tekan dan otomatis dia akan menggunakan desain yang telah ditetapkan oleh PowerPoint. Dan Anda boleh tukar font ikut suka hati Anda. Pilih tukar font. Dan kebanyakannya ia adalah berdasarkan kreativiti Anda semua. Oke. Jika Anda tidak menginginkan background ini, Anda tidak mau juga background video, Anda boleh masukkan sahaja gambar, apa-apa gambar yang Anda minat. Contoh, saya Google wallpaper. Oke, ambil nih. Dan tekan download, save image. Enter. Dan pastikan apa yang Anda boleh buat adalah nih, picture ataupun insert picture. Pilih from this device dan cari semula gambar Anda. Dan gambar Anda akan keluar begini. Letak dia di hujung dan besarkan. Anda boleh juga besarkan melebihi dia punya tu, tapi saya cadangkan pilih besarkan ikut yang kita suka. Oke. Dan send, pilih gambar, send to back. Gambar ini jadikan ia background dan tu sudah siap Anda punya data-data. Apabila Anda mulakan presentation, dia akan ikut size yang telah ditetapkan oleh PowerPoint tersebut. Oke, boleh. Oke, Anda terlebih daripada ukuran tadi. Contoh, tengok background dia tu. Tengok. Terlebihkan daripada ukuran. Bagaimana cara untuk crop gambar ini adalah Anda klik sekali di atas gambar ini, tekan format dan tekan nih crop. Pilih crop. Dan tarik ikut kita punya minat dan tekan enter ataupun tekan nih crop, tekan. Jadi Anda sudah selesai untuk crop gambar ikut kesukaan Anda. Jadi Anda boleh pilih background untuk slide Viva Anda mengikut apa yang ada. Oke. Pastikan slide Anda 10 atau 12, 10 hingga ke 12, dan pastikan Anda mengikut kreativiti Anda. Gunakan
Anda boleh tanya apa maklumat yang boleh dimasukkan ke dalam slide Viva Anda kepada guru subjek Anda masing-masing. Oke, apa yang saya boleh berikan tips? Yang penting data dan penyampaian Anda untuk slide Viva yang Anda sediakan ini adalah jelas dan terang. Jika Anda membuat Anda punya kerja khusus dengan sendiri tanpa plagiat, Anda boleh menghasilkan slide Viva yang cantik dan Anda boleh membuat pembentangan dengan lebih kemas, teratur dan cemerlang. Oke, kita sudah selesai di bagian Viva dan begitu saja cara untuk mengedit di dalam PowerPoint. Ianya amat mudah dan simple, tetapi jika Anda tidak tahu, Anda akan sesat jalan. Oke, pastikan Anda membuat pembentangan dengan baik dan pastikan data-data dalam slide Viva Anda adalah menarik dan boleh dibaca. Jangan terlalu masukkan semua Anda punya maklumat di dalam slide Viva. Masukkan maklumat yang penting sahaja. Oke, Anda perlu lupa benda yang paling penting adalah save. Jangan lupa save dan pilih kerja khusus. Pilih semula dokumen, kerja khusus 36. Mejen SEM2, kerja khusus, pembentangan tajuk, pastikan letak dia bagian 7.0 dan saya rasa kerja khusus spam kita sudah pun siap. Oke, kita boleh buka folder dokumen Mejen SEM2 SEM3. Oke, dan semuanya sudah siap. 1.0 sehingga 7.0 kita punya kerja kursus sudah pun siap. Oke, apa yang penting pengurusan kerja khusus itu Anda buat folder macam begini. Anda buat folder, asingkan mengikut subjek, selepas itu asingkan mengikut SEM dan seterusnya. Asingkan kerja khusus mengikut poin-poin begini, ikut subtajuk dan pastikan Anda sudah gabungkan semua subtajuk tersebut kepada satu dokumen untuk memudahkan proses membuat muka surat. Seterusnya Anda selengkapkan isi kandungan dan Anda sudah boleh print Anda punya kerja khusus dan pastikan muka hadapan tersebut Anda edit dan Anda boleh print kerja khusus dan hantar untuk pembetulan kepada guru Anda. Dan apabila sudah buat pembetulan, buat lagi semula kerja khusus Anda, baiki kerja khusus Anda dan Anda pun sudah siapkan kerja khusus Anda dengan cemerlangnya. Oke, sebelum buka sekolah dalam masa 10 hari ini, Anda boleh siapkan semua kerja khusus Anda dengan sangat perfect, dengan sangat sempurna. Oke, pastikan selepas sudah siap semua nih, Anda backup Anda punya kerja khusus untuk mengelakkan kerja kursus Anda hilang. Oke, pernah terjadi kepada kawan saya seorang, tiba-tiba semua kerja kursus yang dia sudah buat hilang sebab laptopnya rosak ataupun terdelete. Jadi pastikan Anda backup ke kerja kursus Anda ke dalam satu folder seperti ini, backup ke KUPAM dan upload dan pilih file dan tekan open dan send. Oke, jadi bila-bila masa saja Anda boleh buka Anda punya kerja khusus Anda di mana-mana saja. Contoh Anda perlukan, Anda boleh buka Telegram di web. Bila-bila masa saja tekan Telegram web, buka dan Anda login sahaja Telegram daripada laman web dan download Anda punya kerja kursus tersebut. Ini adalah teknik yang mudah saya guna untuk membuat sandaran data terhadap saya punya kerja khusus. Jadi kerja khusus kita tidak akan hilang selama-lamanya sebab kita sudah backup. Dan Anda masuk saja ke Telegram Anda, pilih Malaysia 60 dan masukkan nombor Anda dan Anda boleh buka Telegram Anda di mana-mana sahaja. Oke, pastikan Anda backup kerja khusus seperti ini. Jadi tiada lagi kerisauan untuk Anda. Oke, itu sahajalah tips 25 tips bagi saya. Saya rasa tips ni yang saya kongsikan ilmu ni amat berguna kepada semua pelajar STPM. Dan pastikan Anda susun semua kerja kursus Anda dengan sistematik
dan teratur. Boleh? Jadi pastikan jangan lupa tekan butang subscribe dan jangan lupa follow saya di YouTube dan di channel Telegram STPM Nota STPM di hatiku. Jangan lupa join dan saya ada kongsikan semua pengalaman saya bagaimana cara mengurus STPM, bagaimana cara result cemerlang dan bagaimana semuanya tentang bagaimana berkaitan tentang STPM. Oke. Jadi jangan lupa support saya di mana-mana sosial media. Saya akan kongsikan banyak lagi tips berkaitan STPM. Oke, itu saja untuk kali ini. Selamat kembali ke sekolah. Semoga berjaya. Siapkan kerja khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.